Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah SWT, di mana kita harus selalu bertakwa kepada Allah, dan kita harus menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Lalu pada kesempatan kali ini, di sini saya akan berhutum sedikit tentang pentingnya sholat, yakni di dalam Al-Quran pada surat Al-Isra, yakni pada ayat ke-78 sampai 81, Allah telah menjelaskan secara jelas di dalam Al-Quran. Berikut adalah bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda, yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa aj'al li min ladunka sultanan nasira, yang artinya dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Wa qul ja'al haqqu wa saqal batil innal batila kana zahuqa, yang artinya dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Itu adalah ayat yang menjelaskan tentang pentingnya sholat, entah itu sholat wajib maupun di sini pada ayat ini disebutkan pentingnya sholat subuh dan pentingnya sholat tahajud. Lalu mengapa ayat ini diturunkan? Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Isra, yakni pada ayat 78, yakni penempatan ayat ini pada surat Al-Isra ketika itu dalam waktu peristiwa Nabi Muhammad SAW dan umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu wajib dalam sehari semalam. Sedangkan kita itu penyampaian Nabi Muhammad SAW baru bersifat lisan, dan waktu-waktu pelaksanaannya pun belum tercantum dalam Al-Quran, hingga akhirnya turunlah ayat ini, yakni ayat 78 pada surat Quran Al-Isra. Lalu asbabun nuzul pada ayat yang ke-79, yakni pada ayat ke-79 Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa hukum sholat tahajud itu adalah sebagai tambahan ibadah bagi Rasulullah di samping sholat 5 waktu. Oleh karena itu hukumnya bagi Rasulullah adalah wajib, sedangkan bagi umatnya adalah sunnah. Dalam ayat ini diterangkan tujuan sholat tahajud bagi Nabi Muhammad ialah agar Allah dapat menempatkannya pada maqaman mahmuda atau di tempat yang terpuji. Yang dimaksud dengan maqaman mahmuda ialah syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Lalu asbabun nuzul pada ayat ke-80, yakni adalah doa yang diucapkan ketika kita mau melangkahkan kaki kita kepada suatu wilayah ataupun tempat, dan begitu juga keluar suatu wilayah atau suatu tempat, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan.
seperti halnya ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Lalu asbabun nuzul pada ayat ke-81 terkandung ancaman dan peringatan yang ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa sesungguhnya telah datang kepada mereka, yakni perkara hak dari Allah yang tiada keraguan di dalamnya serta tidak pernah mereka kenal sebelumnya, yaitu Al-Quran, iman, dan ilmu yang bermanfaat. Dan lenyaplah kebatilan itu, yakni surut dan binasalah kebatilan itu, karena sesungguhnya hal yang batil itu tidak akan dapat bertahan atau kekal dan tidak dapat kekal bersama dengan adanya perkara-perkara yang hak. Lalu aspek hukum yang terkandung dalam surat Al-Isra, yakni pada ayat 78 sampai 81, yakni pada ayat 78 menerangkan waktu-waktu sholat. Aqimis sholat lidulu kisyamsi ila ghasaqil lail. Yang dimaksud ad-dulu yaitu menurut kesepakatan para ulama adalah tergelincirnya matahari di siang hari, yakni sholat zuhur dan asar. Menurut Al-Zahri, kata al-dulu itu dapat diartikan dengan makna pertama, yakni tergelincirnya matahari di tengah hari. Dengan demikian, maka ayat tersebut dapat mencakup waktu-waktu sholat fardu yang 5 waktu itu. Dengan demikian, maka penggalan ayat, yakni aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, mencakup perintah sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan potongan ayat berikutnya, yakni wa qur'anil fajr, perintah menegakkan sholat subuh. Komentar senada dengan Al-Zahri dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Menurutnya mayoritas ulama pada salaf mengartikan ad-dulu dengan az-zawal, yaitu tergelincir matahari di siang hari, dan inilah pendapat yang paling tepat. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang isi kandungan dari surat Al-Isra, yakni pada ayat 78 dan 81, yakni pentingnya dalam bisa memahami tentang waktu-waktu sholat, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya fajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf kalau ada salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.